Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa untuk klik tombol like dan menonton videonya hingga usai. Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 perusahaan otobus yang baru saja dan yang akan segera membuka trayek Malang dalam waktu dekat. Pastikan nonton video ini hingga usai. Kota Malang merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah ibu kota provinsi Surabaya. Kota Malang terkenal dengan udaranya yang sejuk, karena terletak di daerah dataran tinggi. Malang berjarak kurang lebih 90 km dari Surabaya. Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang juga dikenal sebagai kota pariwisata. Dengan peran yang dimainkan oleh Kota Malang, otomatis membuat pengelaju dan para wisatawan banyak berkunjung ke kota ini. Dengan alasan inilah, maka sistem transportasi yang baik akan menjadi urat nadi bagi Kota Malang dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kota Malang dapat diakses melalui jalur darat dan udara. Bandara Abdul Rahman Saleh telah menjadi salah satu pintu gerbang untuk memasuki Malang. Bandara ini pada mulanya berfungsi sebagai landasan udara untuk keperluan militer, dan baru pada tahun 1994 mulai melayani penerbangan sipil. Sedangkan untuk jalur darat, saat ini Malang lebih mudah diakses melalui tol dari kota Surabaya. Sejak dibukanya tol Trans Jawa yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa, peluang untuk mengais pundi-pundi rupiah terbuka sangat lebar bagi para pengusaha perusahaan otobus. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif telah menggerakkan roda perekonomian dalam berbagai sektor. Keberadaan jalan tol yang kini terhubung dari Merak hingga ke Kota Malang, semakin mengukuhkan Kota Malang sebagai kota yang sangat seksi di mata para pengusaha perusahaan otobus. Dengan terhubung melalui jalan tol, maka waktu tempuh bisa dipersingkat, yang pada akhirnya akan semakin membuka keran para pengelaju menuju dan dari Kota Malang. Dalam beberapa hari terakhir, santer diberitakan mengenai adanya beberapa pemain baru untuk trayek Jakarta-Malang dan sebaliknya. Hal ini tidaklah mengherankan, karena sebenarnya jalur Malang dapat langsung meneruskan jalur Jakarta-Surabaya. Jadi PO mana saja yang baru saja dan akan segera masuk ke jalur Malang dalam waktu dekat? Mari kita bahas satu persatu Sobat Traveler. 27 Trans. Bis yang sebelumnya fokus di dunia pariwisata ini, kini mulai merambah jalur akap Jakarta-Malang, dengan menerjunkan armada mewahnya. 27 Trans menembak pangsa pasar kelas atas, dan akan bersaing dengan Gunung Harta serta Rosalia Indah. Dari pelayanan yang diberikan oleh 27 Trans, sangat sesuai dengan harga tiket yang ditawarkan. Saat ini untuk Presiden Class, tiket dibanderol seharga Rp410.000. Namun pada saat ini, harga tiket masih dalam masa promosi. Bagi sobat yang ingin mencoba kemewahan armada bis 27 Trans, harga tiket bisa ditebus hanya dengan Rp350.000 saja. Sinar Jaya. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobus yang satu ini?
Sinar Jaya merambah Jawa Timur dengan membuka jalur Surabaya pada awalnya. Setelah sukses di Surabaya, Sinar Jaya melebarkan sayapnya dengan membuka jalur menuju ke Pulau Garam, Madura. Terbukti kini setelah posisi di Madura dapat dikatakan aman, Sinar Jaya berniat melebarkan jangkauan armadanya menuju kota Malang. Dengan masuknya Sinar Jaya, maka persaingan di jalur Malang dipastikan akan semakin seru. Damri, perusahaan BUMN ini, memang sedang gencar melakukan penambahan trayek bagi armada-armada bisnya. Setelah sukses dengan membuka jalur Jakarta-Surabaya, kini Damri mulai melirik pangsa penumpang di kota Malang. Saya sendiri sudah mencoba armada Damri Surabaya-Jakarta. Link trip report perjalanan Surabaya-Jakarta dengan menggunakan Damri ada pada kolom deskripsi. Nilai positif dari Damri ada pada catatan waktu yang terbilang cukup singkat. Hal ini dikarenakan adanya manajemen waktu yang sangat baik. Sudiro Tungga Jaya, perusahaan otobis yang bermarkas di Mauspati ini, sebenarnya sudah lama memiliki izin trayek menuju Malang. Namun hingga hari ini, belum ada satupun armada bisnya yang diterjunkan menuju Malang. Dengan besarnya permintaan armada bis Sudiro Tungga Jaya di jalur lain, memang dapat dikatakan STJ belum memiliki bis lebih untuk diterjunkan di trayek Malang. Namun ada isu yang beredar, dengan tambahan armada bis dari Borlindo yang baru saja datang, bisa jadi PO STJ yang kini sedang viral ini, akan segera mengaspal menuju kota Malang. Kita nantikan saja sobat. Sobat Traveler, bagaimana pendapat sobat mengenai para pemain baru di jalur Malang ini? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana.